Bab 86. Mengusir roh jahat. Kapan dia muncul? Bagaimana dia bisa sampai di sini tanpa mengeluarkan suara apapun? Jantung Arif berdebar kencang saat keringat dingin keluar. Wanita ini pasti Ibu Elsiane. Arif menerka dalam hati. Tapi wanita itu saat ini dirasuki oleh roh pendendam, dan roh itu sepenuhnya mengendalikan tubuhnya. Arif mundur beberapa langkah dan mulai melakukan mantra Kulhu Sun Sang Petir. Namun, roh pendendam itu datang dengan tiba-tiba mendekat dengan Arif, jadi dia tidak sempat melakukan mantranya tepat waktu. Arif terus menjauh dari roh pendendam yang merayap mendekatinya, sampai punggungnya akhirnya menempel di pintu. Pada saat itu, wajah roh yang seputih salju itu hanya berjarak beberapa inci dari wajah Arif sekarang. Sebaiknya kau berhenti mencampuri urusan orang lain, brengsek. Tetapi jika Anda menolak untuk berhenti, saya tidak keberatan menyedot semua energi positif Anda. Saat itu terdengar wanita itu bicara, namun suaranya adalah suara seorang gadis kecil. Suara seperti itu dipadukan dengan seringai beracun dan licik di wajahnya. Melihat itu membuat kuduk Arif merinding. Arif masih merasa tidak yakin ketika dia tidak berbicara sebelumnya. Sekarang setelah dia berbicara, dia tidak terlalu cemas lagi. Arif sudah bisa memastikan itu adalah roh pengganggunya. Apakah begitu? Aku penasaran bagaimana kamu akan menyedot seluruh energi positifku, kata Arif sambil tersenyum sinis. Kamu pasti mempunyai keinginan mati. Sedikit kebencian melintas di mata roh itu saat dia mengulurkan tangan untuk mencekik Arif. Semangatnya sangat kuat. Jika bukan karena kekuatan batin Arif yang besar, dia pasti sudah tercekik sampai mati saat ini. Tepat pada saat ini, mantra Kulhu Sun Sang Petir yang Arif keluarkan melalui tapak tangannya menghantam roh itu tepat di perutnya. Bag! Kraak! Arus mengalir keluar dari ujung jari Arif dan langsung mengenai roh itu. Roh itu mengeluarkan ratapan yang menyiksa. Kemudian, dia mundur saat arus mengalir menembus tubuhnya dan akhirnya mengenai dinding di belakangnya. Pergi ke neraka, roh itu menjerit dan menerkam Arif. Arif langsung bersemangat dan dia terlepas dari cengkeraman wanita itu setelah pukulan pertamanya berhasil. Tanpa membuang waktu, dia dengan cepat melakukan mantra lain, dan tepat ketika roh itu menerkamnya, dia menghujamkan pukulan mantra lagi padanya. Arg! Roh itu kembali berteriak kesakitan. Tubuhnya langsung terbang ke udara karena dampak mantra Kulhu Sun Sang Petir. Setelah itu, dia mendarat sekitar 5 atau 6 meter jauhnya dan berguling menuruni tangga. Arif sepertinya juga kehabisan energi. Saat ini seluruh tubuhnya terasa sakit dan lemah. Budidaya geomansinya tidak cukup. Sebagian besar energinya telah terkuras ketika dia berulang kali menghujamkan beberapa mantra sekaligus. Di sisi positifnya, Arif merasa beruntung dia bisa menghentikan dirinya tepat pada waktunya karena dia akan pingsan jika tidak melakukannya. Dia mendapatkan kembali energinya setelah menarik napas dalam-dalam. Aku seharusnya tidak melakukan banyak mantra begitu saja di masa yang akan datang, batinnya. Saya mungkin mengalami kerusakan permanen jika saya tidak hati-hati. Dia melirik tangga sebelum turun. Sial! Apakah wanita itu meninggal karena guncangan mantra Kulhu Sun Sang Petir? Jantung Arif berdebar kencang saat melihat Ibu Elsiane pingsan dan mengeluarkan banyak darah. Dasar brengsek! Beraninya kamu menyakitiku? Tunggu saja. Aku akan membuatmu menyesal. Saat itu, Arif melihat seorang gadis kecil berkemeja merah menatapnya di tengah kabut di bawah tangga. Gadis kecil itu tampak berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Ada lubang berdarah di antara alisnya, dan darah mengalir di pipinya. Sebelum Arif bisa berkata apapun, gadis itu menghilang ke dalam kabut. Tak lama kemudian, kabut itu menghilang. Arif tidak punya waktu untuk memedulikan roh kecil itu, bergegas dia melangkah untuk memeriksa luka Ibu Elsiane. Dia telah menggunakan mantra Kulhu Sun Sang Petir 2 kali sebelumnya. Meski arwah itu akhirnya keluar dari tubuhnya, sepertinya Ibu Elsiane terluka parah akibat guncangan mantra tersebut. Namun, yang membuatnya lega adalah wanita itu sepertinya masih bernapas. Namun dia berada dalam bahaya besar karena cahaya spiritual di dalam dirinya tampak redup. Ketika Baron dan yang lainnya melihat kabut telah menghilang, mereka bergegas masuk dan menatap Arif dengan kaget. Mereka semua yang berada di sana tidak percaya Arif benar-benar mengusir roh itu. Bahkan Tuan Tony tidak bisa menahan hantu itu. "Ma, ada apa?" "Mama." Elsiane sangat khawatir saat melihat keadaan ibunya, jadi dia segera bergegas menuju ibunya. Dia belum mati. Tapi dia dalam kondisi berbahaya dan bisa mati kapan saja, kata Arif sambil melihat ke arah Elsiane. Kalau begitu,
Kita harus menyelamatkannya sekarang? Tuan Suryadi, kamu harus menyelamatkan ibuku. Tolong selamatkan ibuku. Elsiane berlutut di depan Arif dan memohon, Tuan Suryadi, aku akan menyetujui semua syaratmu selama kamu bisa menyelamatkan ibuku. Apakah ada sesuatu yang kamu ingin aku lakukan? Arif tersenyum tipis dan menjawab, saya akan melakukan yang terbaik. Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa saya akan berhasil. Saat dia berbicara, Arif menunjuk ke sela-sela mata Elsiane. Elsiane membeku dan menatap kosong ke arah Arif karena dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Cahaya spiritual ibumu sangat redup saat ini. Oleh karena itu, kita harus mencerahkannya secara paksa, atau kemungkinan dia hidup kembali akan sangat kecil. Baron berkata, sebelum Arif melanjutkan. Karena itu, dia memandang Arif dengan heran. Saya telah membaca tentang metode mengambil cahaya spiritual dari orang yang hidup, namun saya tidak pernah menemukan cara melakukannya. Bahkan seorang praktisi seni mistik yang datang dari Gunung Bungkuk seperti Baron tidak tahu cara melakukannya. Tubuh ibumu penuh dengan energi iblis, dan itu telah mengaburkan sebagian besar cahaya spiritual dalam dirinya. Jadi saya perlu mengambil sebagian cahaya spiritual Anda untuk menghilangkan energi iblis itu, kata Arif. Baiklah. Elsiane mengangguk. Oke, tatap mataku, imbuh Arif. Elsiane mengangguk lagi dan menatap Arif. Mereka saling menatap seperti itu selama lebih dari 10 detik. Ketika cahaya spiritual di mata Elsiane mencapai intensitas yang dibutuhkan, Arif membengkokkan jari yang dia letakkan di antara alis Elsiane dan menangkap cahaya spiritual. Elsiane mendengus pelan saat matanya menjadi gelap. Segera, dia menjadi linglung seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Kemudian, tubuhnya meluruh lunglai, dan dia jatuh ke pelukan Arif. Namun, Arif tidak menanganinya terlebih dahulu. Sebaliknya, dia dengan cepat menempelkan jarinya dengan cahaya spiritual ke dahi ibunya. Segera, warna kembali ke wajah ibunya. Meskipun dia belum bangun, semua orang tahu bahwa dia tidak berada dalam bahaya besar lagi. Nyawanya sudah bisa dianggap terselamatkan. Kemudian, Arif meraih tangan Elsiane dan menyalurkan kekuatan fananya. Elsiane akhirnya tersadar dari linglungnya dan mendapatkan kembali energinya. Sensasi hangat menyelimuti dan menggelitik inderanya, yang membuatnya terkejut sekaligus bingung. Dia menatap Arif dan hendak bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi ketika dia menyadari bahwa dia berada dalam pelukan Arif. Wajah Elsiane langsung memerah semerah apel matang. Jantungnya berdebar kencang saat dia segera melepaskan diri dari pelukan Arif dan menatap ibunya. Ibuku, bagaimana keadaan ibuku? Apakah ibuku baik-baik saja sekarang? Dia bertanya. Ya. Dia hanya perlu istirahat beberapa hari dan minum obat. Ambilkan aku pulpen dan kertas, aku akan menuliskan resep obat yang dia perlukan, jawab Arif. Saat ini, Baron berkata, Tuan, roh dendam belum sepenuhnya hilang. Itu pasti akan kembali, dan itu pasti akan menimbulkan masalah bagimu di lain waktu.